Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau yang kita sebut dengan etika. Nah, di kesempatan ini jemaah sekalian kita membahas bab yang ke-112. Ya, bab yang ke-112. Adapun di kesempatan sebelumnya ya kita sudah membahas yaitu bab yang ke-111 ya, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu annal muhajirina qalu ya Rasulullah dhahabal ansaru bil ajri kullihi. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya orang-orang muhajirin mereka berkata, ya Rasulullah, orang-orang Ansar pergi dengan membawa pahala seluruhnya. Qala, dia berkata, la ma da'autumullaha lahum wa asnaitum alaihi, ya, yaitu kata Rasulullah, tidak demikian. Selama kalian berdoa kepada Allah kebaikan untuk mereka dan kalian memuji atas kebaikan-kebaikan mereka. Artinya jemaah sekalian, orang-orang muhajirin mereka ghibtah ya, ingin seperti orang-orang Ansar yang mana mereka memiliki harta kemudian bisa melakukan ibadah dengan harta mereka. Ya, mereka beribadah dengan harta mereka, bisa dengan sedekah atau memerdekakan budak dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang muhajirin mereka ingin seperti orang-orang Ansar yang bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut. Dan mereka mengira bahwasanya diri mereka itu sudah jauh perbandingannya dengan orang-orang Ansar. Ya. Maka Nabi SAW beliau bersabda, la, kata Rasulullah, tidak seperti yang kalian pikirkan. Ma da'autumullaha lahum, selama kalian itu mendoakan kebaikan untuk mereka, wa asnaitum alaihim bihi, dan selama kalian itu memuji atas kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan kepada kalian. Ya, selama kalian memuji mereka disebabkan kebaikan-kebaikan mereka, maka ya, kalian bisa mengejar pahala-pahala mereka itu. Imam Bukhari sampaikan hadis ini pada bab man lam yajidil mukafa'ata falyad'u lahu, ya. Barang siapa yang tidak menjumpai, tidak memiliki sesuatu untuk membalas kebaikan orang, falyad'u lahu, maka hendaknya dia doakan kebaikan untuknya. Baik, kemudian jemaah sekalian, kita masuk pada hadis yang ke-218, yaitu pada pembahasan babun man lam yashkurillah man lam yashkurin nas, ya, orang yang belum dikategorikan berterima kasih kepada manusia atau orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia, ya. Babun man lam yashkurin nasa, bab pembahasan tentang orang yang tidak atau belum bersyukur, belum berterima kasih kepada manusia, yang tidak mau berterima kasih kepada manusia.
Pada hadis yang ke-218, haddatsana Musa ibnu Ismail qal haddatsana Rabi'u ibnu Muslim qal haddatsana Muhammadu ibnu Ziyadin an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ar-Rabi' ibnu Muslim, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Ziyad dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah berterima kasih kepada Allah, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur, yang tidak berterima kasih kepada manusia. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berterima kasih kepada Allah orang yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia. Pensyarah di sini menyampaikan perkataan Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah tentang hadis ini. Beliau menganggap bahwasanya hadis ini memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, ahaduhuma, kata beliau, man kana fi tab'ihi wa 'adatihi kufranu ni'matin nasi wa tarkus syukri li ma'rufihim kana min 'adatihi kufranu ni'matillahi wa tarkus syukri lahu. Barang siapa yang kebiasaannya, karakternya dan kebiasaannya itu mengingkari nikmat orang, artinya orang berbuat baik seperti apapun kepada dia, dia tidak tahu terima kasih. Dia ingkari kebaikan orang tersebut. Dia tidak mengakui kebaikan orang tersebut kepada dirinya. Wa tarku syukri li ma'rufihim, dan tidak berterima kasih kepada kebaikan mereka. Kana min adatihi kufranu ni'matillahi wa tarku syukri lahu. Maka merupakan kebiasaannya dia kufur, ingkar terhadap nikmat Allah dan tidak akan mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sudah secara kebiasaan begitu. Kalau orang dia tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia biasanya tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Asani, kemudian yang kedua kata beliau, annallaha ta'ala la yaqbalu syukral 'abdi 'ala ihsani ilaihi idza kana al-'abdu la yashkuru ihsanan nasi ilaihi wa yakfuru ma'rufahum liittisali ahadil amrayni bil akhar. Kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima syukurnya seseorang, terima kasihnya seseorang atas kebaikan Allah kepadanya apabila seseorang itu tidak berterima kasih terhadap kebaikan orang kepadanya, dan dia ingkar terhadap kebaikan orang kepadanya, karena satu sama lain ini saling terkait. Jadi jemaah sekalian, yang kedua di situ, orang kadang mungkin pikirnya itu yang penting baik sama Allah, ya, tetapi terkadang orang tidak memikirkan bagaimana baik kepada manusia. Maka kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, di antara maksud dari hadis yang kita baca tadi, maknanya yaitu adalah bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima syukurnya orang kepada Allah kalau seandainya dia tidak bisa berterima kasih dengan kebaikan manusia kepadanya. Kadang ada orang sudah berbuat baik sekian kali kepada dia, tapi tidak ada ucapan terima kasih sama sekali, tidak ada sikap menunjukkan terima kasih kepada orang tersebut, dan bahkan seolah-olah orang tidak ada yang berbuat baik kepada dia. Maka Allah tidak akan menerima syukurnya orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa saja ada orang semacam itu memang. Orang sudah berbuat baik kepada dia sekian kali, ya. Mungkin sudah tidak terhitung kebaikan orang tersebut kepada dia. Tapi terkadang cuma gara-gara 1-2 kata yang menyinggung, ya, 1-2 perbuatan yang tidak berkenan, langsung ditinggalkan secara total, ya, langsung orang tersebut, ya, dimusuhi, ya, tidak disukai dan lain sebagainya. Ini contoh orang yang tidak tahu terima kasih dengan kebaikan orang, ya. Makanya penghuni neraka
disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah kebanyakan para wanita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan bahwasanya mereka ini bukan karena kufur kepada Allah sehingga mereka menjadi kebanyakan penghuni neraka, tetapi disebabkan karena mereka ini adalah orang-orang yang selalu kufur terhadap kebaikan suaminya. Mereka tidak tahu terima kasih kepada kebaikan suaminya. Selama 1 tahun, selama sekian lama berbuat baik kepada istrinya, tapi cuma gara-gara 1-2 kata saja yang menyinggung, langsung dilupakan semua kebaikan suaminya tersebut. Maka ini adalah contoh ya, orang yang tidak tahu terima kasih kepada kebaikan orang. Makanya mereka pun ya, para wanita menjadi kebanyakan penghuni neraka. Nah, ini karena kufur terhadap kebaikan suaminya, tidak tahu terima kasih ya kepada kebaikan suaminya tersebut. Makanya ingat di sini kata Nabi SAW, la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Tidaklah berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ya, mestinya kalau ada orang berbuat baik, ya kita balas dengan kebaikan. Ya, seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya ya, bagaimana adab kita ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita. Ya, kita doakan dengan kebaikan, ya kita puji mereka, kan begitu. Ya, kita balas kebaikan mereka. Kalau seandainya kita bisa, kan begitu. Nah, jadi bukan malah dianggap seakan-akan tidak ada apa-apa misalnya kan itu. Nah, jadi harus hendaknya kita itu ada di situ itu sikap bentuk terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita ya. Ya semua orang pasti ada mungkin salahnya ya, ada kekeliruannya, tidak mungkin lepas dari kekeliruan, namanya manusia itu. Tapi jangan sampai di situ gara-gara 1-2 kesalahan kemudian kita ingkari semua kebaikan dia. Ya seakan-akan seperti dia itu tidak punya tidak punya kebaikan sama sekali. Jangan seperti itu. Dan ini juga hendaknya kita seperti itu kepada guru kita juga jemaah. Ya, kepada guru kita yang sudah mengajari kita tentang ilmu agama, ya, yang sudah mengajari kita tentang din, hal yang halal dan haram, tentang hal yang dicinta oleh Allah dan yang dimurka oleh Allah. Ya, ustadz kita, guru-guru kita yang telah mengajari kita tentang itu. Yang kita awalnya menjadi orang yang salah jalan, kemudian diluruskan oleh guru-guru kita. Ya kita hendaknya berterima kasih kepada mereka. Tunjukkan ya, bentuk terima kasih kita kepada mereka itu. Mereka tentunya nggak minta itu. Guru-guru kita nggak minta kita itu terima kasih sama mereka, ya menghormati misalnya di situ ya kita berikan oleh-oleh dan lain sebagainya gitu. Ya misalnya, maka mereka nggak minta itu. Tapi kita harus mengerti gitu. Hendaknya kita tunjukkan bentuk terima kasih kita kepada mereka. Ya, tawadhu kepada mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka, ya. Jadi ketika ada satu nasihat yang mereka berikan misalnya kepada kita, maka kita tunjukkan bahwasanya kita sangat bahagia dengan apa yang beliau sampaikan pada kita. Begitu, tunjukkan terima kasih kita kepada mereka. Dan juga kalau seandainya ada 1-2 kesalahan, jangan dipukul rata langsung, berarti sudah langsung hendaknya ditinggalkan. Tidak seperti itu. Ya, semua orang pasti ada kekeliruannya, 1-2 kekeliruan ada. Guru-guru kita tentunya tidak mungkin maksum dari kesalahan. Tapi jangan sampai nanti di situ gara-gara 1 kesalahan, kemudian habis itu menjadikan semua kebaikannya ditinggalkan. Dan ini adalah tanda orang tidak tahu terima kasih ya, kepada guru itu begitu. Ya, 1 kesalahan guru ya membuat semua perkataannya ditinggalkan. Ini orang yang tidak tahu terima kasih. Maka orang semacam ini Allah tidak terima syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, faedah yang bisa diambil dari hadis ini jemaah sekalian, yaitu adalah fadlus syukri. Di antaranya yaitu adalah keutamaan syukur. Wa annal qalila yadullu 'alal katsir wa yu'addi ilaihi. Dan bahwasanya yang sedikit itu menunjukkan atas yang banyak, wa yu'addi ilaihi, dan mengantarkan kepada yang banyak tersebut. Jadi dimulai dari yang kecil.
Ya, dimulai dari yang kecil. Sebagaimana orang itu mudah berterima kasih kepada manusia, nanti di situ kebiasaannya itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi dimulai dari yang kecil, nanti di situ akan datang yang berikut-berikutnya, yang banyak, ya. Nah, ini. Jadi awalnya terima kasih kepada manusia, nanti di situ ya dia menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sama seperti hal-hal yang lain ya, sedekah juga begitu. Sedekah misalnya, mungkin sedekah awalnya mungkin 1, 2, 3 orang yang kita sedekahi, tapi itu akan mendatangkan sedekah-sedekah berikutnya. Ya, seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, jelaskan di situ perkataan-perkataan para ulama bahwasanya satu kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Sebagaimana satu keburukan itu pun juga akan mendatangkan keburukan-keburukan yang lain. Sebagaimana orang yang tadi itu ya kufur terhadap kebaikan orang, tidak tahu terima kasih kepada kebaikan orang kepada dia, maka biasanya dia tidak tahu terima kasih kepada Allah. Begitu. Ya, jadi awalnya mungkin ya manusia, ada orang berbuat baik pada dia mudah dia lupakan itu. Gara-gara 1, 2 kesalahan dia tinggalkan, itu nanti ujung-ujungnya orang itu nggak akan terima kasih kepada Allah. Itu nggak tahu diri ya pada Allah. Gitu. Kemudian yang berikutnya, jemaah sekalian, hendaknya kita perhatikan juga ya, sholat-sholat sunnah itu hendaknya kita mulai dulu. Ya, sholat-sholat sunnah itu yang mungkin kita awalnya nggak terbiasa, tapi lakukan 1, 2, 3, itu nanti akan mendatangkan sholat-sholat sunnah yang lain. Ya, baca Al-Quran juga begitu. Awalnya mungkin ya per hari mungkin setengah muka, nanti jadinya 1 muka, nanti terus begitu. Ya, baca kitab ulama, mulai dari yang terkecil. Ya, itu nanti akan lanjut kepada yang berikut-berikutnya. Gitu. Sehingga faedah yang kedua juga, yaitu adalah hendaknya seseorang jangan meremehkan yang kecil, karena itu akan mendatangkan yang besar. Sehingga kemudian juga faedah yang ketiga dari hadis ini, yaitu adalah wajibnya berterima kasih dengan kebaikan orang lain. Ya, wajibnya berterima kasih dengan kebaikan orang lain, dan wajib bagi seseorang untuk membalas kebaikan orang lain meskipun dengan doa. Ya, meskipun dengan doa. Sehingga berterima kasih ini jemaah sekalian ya merupakan pintu-pintu kebaikan. Gitu. Dan juga lihat di situ ya, kadang kita ini ya meremehkan pemberian orang yang kecil, yang sedikit. Ini mungkin sekian kali saya sampaikan jemaah. Jadi bahwasanya kadang orang ketika memberi kita sesuatu yang sedikit, itu kadang kita itu nganggap itu remeh, kecil. Kita tidak tahu bahwasanya sebenarnya kadang itu maksimal bagi dia itu. Ketika ada orang yang ngasih kepada kita yang menurut kita itu remeh, tapi bagi dia itu istimewa kadang. Ya, terkadang itu sangat istimewa. Saya pernah jemaah sekalian ya, kejadian ini ketika acara berbuka bersama begitu ya, saya pernah dapat nasi pada saat itu ya. Jadi ya buka bersama kemudian kasih nasi bungkus gitu ya, dikasih nasi bungkus itu. Mau saya makan ternyata itu pedes itu jemaah ya. Saya pada saat itu nggak berani makan yang pedes-pedes itu. Nah kemudian habis itu seingat saya cuci ya, lauknya itu saya cuci supaya nggak ada sambelnya. Mau saya makan, ternyata habis itu ikhwan-ikhwan itu ya yang lain tuh ngelihat saya kok makan lauk yang dicuci begitu. Ya, akhirnya kemudian saya pada saat itu dikasih yang lain, dikasih lauk yang lain. Ya, mau saya makan pada saat itu, nah, ternyata ada yang ngasih yang lain yang tidak pedes katanya begitu. Kemudian setelah itu ya ternyata ya tentunya satu makanan ini nggak ada yang makan kan gitu. Nah, akhirnya ada satu orang yang dia mengatakan, Ustaz kok nggak dimakan nasinya? Ya ini sudah saya cuci, nanti saya nggak bisa pedes, ini saya dikasih lagi yang lain. Nah, ini ya akhirnya beliau ya orang ini mengatakan ya kalau seandainya mau ya saya makan nggak apa-apa katanya gitu. Padahal saya bilang sudah saya cuci. Kemudian dia bilang nggak apa-apa Ustaz, ya sudah. Akhirnya monggo tak kasihkan ya ke dia. Itu jamaah sekalian, saya mikir itu adalah sesuatu yang remeh sekali. Setelah itu orang ini nggak pernah lagi ketemu dengan saya sampai sekian tahun.
ya, orang yang saya kasih nasi bungkus tadi itu yang padahal lauknya sudah saya cuci, ya, itu sampai sekian tahun nggak pernah ketemu. Kemudian beberapa tahun berikutnya Allah takdirkan kita tetanggaan, ya, Allah takdirkan kita itu tetanggaan, rumahnya itu ya, sama saya itu dekat sekali, ya, bertetanggaan. Akhirnya ketemu di masjid, ya, saya sampai lupa dengan orang tersebut sudah. Akhirnya dia cerita, Ustadz, saya adalah si Fulan. Siapa? Saya dulu yang Ustadz kasih nasi bungkus, ya, yang Ustadz dulu nggak mau pedes katanya. Nah, ini, jadi dia ternyata masih ingat, ya, pemberian kita pada saat itu, gitu. Jadi ada orang-orang yang benar-benar sangat terima kasih, ya Maya, dengan pemberian yang kecil begitu. Nah, ini. Nah, jadi intinya jemaah sekalian, ya, kita pandailah ya berterima kasih, karena orang itu kadang ya juga ngasih itu kadang menurut kita itu remeh, tapi ya kadang bagi dia itu ternyata maksimal, gitu. Bayangkan kalau seandainya kita remehkan, yang ngasih makanan gak kita makan misalnya begitu, ya, bayangkan itu bagaimana perasaan dia, padahal dia sudah berusaha keras untuk ngasih itu misalnya, gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima syukurnya orang kepadanya kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Kemudian hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-219. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Rabi'u ibnu Muslimin qala haddatsana Muhammad ibnu Ziyad an Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala lin nafsi ukhruji qalat la akhruju illa karihatan. Telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Rabi' ibnu Muslim, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah berfirman kepada jiwa, ya, nafsu atau jiwa, ukhruji, kata Allah, keluarlah wahai engkau jiwa, ya, keluarlah. Qalat, maka jiwa itu mengatakan, la akhruju illa karihatan. Jiwa itu mengatakan, saya tidak akan keluar kecuali terpaksa, katanya. Ya, jadi yang namanya jiwa ini jemaah sekalian itu sangat melekat sekali dengan jasad seseorang, ya. Jiwa ini sangat melekat sekali dengan jasad seseorang. Sehingga dia ketika disuruh keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari jasad itu, dia merasa berat. Ya, dia merasa terpaksa untuk keluar itu. Nah, kaitan antara hadis ini jemaah sekalian dengan hadis dengan bab, ya, kaitan hadis ini dengan bab atau kaitan dengan hadis sebelumnya sebenarnya adalah sambungan, ya. Tapi kaitannya dengan bab yaitu adalah menunjukkan bahwasanya jiwa atau nafsu ini, jenis yang namanya jiwa atau nafsu itu, maka dia tidak tahu terima kasih kepada Allah. Ya, jadi ingat, ya, jiwa yang kita sebut juga dengan nafsu, ya, itu tidak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia, yang telah memberi dia kenikmatan dan lain sebagainya. Tapi ternyata dia disuruh keluar saja dari jasad itu, dia tidak menghendakinya. Ya. Bahkan dia keluar pun dengan terpaksa. Padahal kalau bentuk terima kasih itu, bentuk terima kasih, syukur kepada Allah, yaitu adalah dia kalau saya disuruh keluar oleh Allah, dia akan keluar dengan taat, ya, dengan penuh ketaatan. Jadi bukan karena keterpaksaan. Baik, kemudian bab berikutnya. Bab yang ke-113. Babun ma'unatur rajuli akhahu. Babun ma'unatur rajuli akhahu. Bab pembahasan tentang pertolongan seseorang terhadap saudaranya. Ya, pertolongan seseorang terhadap saudaranya. Pada hadis yang ke-220 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais qala haddatsani Abdurrahman ibnu Abi Az-Zinad, ya, an abihi an Urwata an Abi Murawih an Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qila ayyul a'mali khairun qala imanun billahi wa jihadun fi sabilihi.
telah mengajarkan kepada kami Ismail bin Abi Uwais, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abdurrahman bin Abi Zinad dari ayahnya, dari Urwah, dari Abi Murawih, dari Abi Dzar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali khair, amalan mana yang terbaik? Qala, maka Nabi SAW bersabda, imanun billahi wa jihadun fisabilihi. Amalan yang terbaik yaitu adalah iman kepada Allah dan jihad fisabilillah. Qila fa ayyu riqabi afdal. Lalu Nabi SAW ditanya lagi, fa ayyu riqabi afdal. Manakah riqab, budak yang paling utama untuk dimerdekakan? Qala, maka Nabi SAW bersabda, a'laha thamanan wa anfasuha inda ahliha. Ya, budak yang paling utama untuk dimerdekakan yaitu adalah budak yang paling mahal harganya dan paling istimewa menurut pemiliknya. Qala, afara'aita illam astati' ba'dal amal. Kemudian orang tersebut dia mengatakan, bagaimana menurut Anda apabila saya tidak mampu untuk melakukan sebagian amal tersebut? Maka Nabi SAW kemudian bersabda, fatu'inu dha'i'an au tasna'u li akhraq. Kata Nabi SAW, kalau kamu tidak bisa melakukan sebagian dari amalmu tersebut, maka hendaknya kamu menolong orang yang susah atau kamu melakukan kebaikan kepada orang yang tidak punya skill, ya, nggak punya pekerjaan, nggak punya keahlian, ya, ghairu muktasib. Jadi orang itu nggak bisa kerja, nggak punya skill, ya, kamu bantu dia, berbuatlah kebajikan untuknya. Qala, orang tersebut kemudian bertanya, afara'aita in dha'uftu. Bagaimana menurut Anda kalau seandainya ternyata saya lemah, tidak mampu, ya, bantu orang tidak mampu, ya, melakukan kebajikan kepada orang yang nggak punya skill, nggak mampu, ya. Qala, maka Nabi SAW beliau bersabda, tada'un nasa minasyarri fa inna sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsika. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu tinggalkan keburukan, ya, tada'un nasa minasyarri, ya, kamu menjauhkan manusia dari keburukan. Kamu tidak melakukan keburukan kepada manusia. Ya. Kemudian fa innaha shadaqatun tasaddaqu biha ala nafsika. Maka sesungguhnya itu adalah sedekah yang engkau lakukan terhadap dirimu sendiri. Nah, ini. Jadi inilah jamaah sekalian hadis yang sangat mulia jamaah, ya. Hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, ya, hadis yang sangat mulia sekali, yaitu Nabi SAW beliau ditanya tentang amalan yang terbaik, maka beliau sebutkan yaitu adalah iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jihad. Jihad di sini ada kalanya dengan ilmu atau ada kalanya dengan pedang. Ya, jihad memperjuangkan agama, ya, ada kalanya di situ dengan burhan bil ilm, ya, dengan dengan ilmu pengetahuan, ilmu agama ini, mempelajari agama dan mengajarkannya. Kemudian wajihadun bisilah, dan juga di situ jihad dengan pedang, ya. Kemudian Nabi SAW tadi ditanya, budak mana sih yang paling utama ya Rasulullah? Dari sekian budak yang paling utama untuk dimerdekakan itu yang mana? Maka Rasulullah jelaskan, yaitu adalah yang paling mahal harganya. Ya, kemudian yang paling dicintai, yang paling istimewa menurut pemiliknya. Karena kalau seandainya mahal, bagaimana, kapan dia bisa merdeka, jemaah? Kalau seandainya dia harganya mahal, kapan dia bisa bebas dari perbudakan? Maka orang yang memerdekakan budak yang semacam ini, maka itu luar biasa, istimewa, ya, perbuatan dia ini. Karena budak di situ, kenikmatan bagi budak itu tidak lain adalah bebas dari perbudakan. Dia merdeka, bebas dari perbudakan. Ya, maka itu adalah harta tertinggi menurut dia.
kenikmatan yang sangat luar biasa bagi budak. Maka kalau seandainya seseorang dia memerdekakan budak yang harganya sangat mahal dan sangat dicintai, sangat dianggap istimewa oleh pemiliknya, oleh majikannya, maka ini adalah perbuatan yang sangat mulia. Kemudian Rasulullah ditanya juga, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya tidak mengerjakan secara keseluruhan dari amal tersebut? Ya, tidak bisa mengerjakan sebagian, ya, atau apalagi keseluruhannya. Maka Nabi SAW jelaskan, kalau gitu kamu bantu orang susah. Ya, ada orang susah dibantu. Bantu dengan apa ya? Dengan kalau kita punya kedudukan, ya kita beri kedudukan. Dengan kita bantu dengan kedudukan kita. Ya, kita bantu dengan kedudukan kita. Ya, kalau seandainya kita punya ide, pemikiran, ya, yang sekiranya bisa membuka peluang bagi dia, membuka pikiran bagi dia untuk berbuat, ya, lakukan. Jadi dengan pikiran, bantu dengan pikiran, ya, bantu dengan apapun sekiranya kita bisa, yang kita bisa. Ya, atau di situ juga berbuat kebajikan kepada orang yang tidak punya skill, sedekah digaji tiap bulan, ya, misalnya, ya. Nah, ini kita bantu dia, atau kita kasih pekerjaan dan lain sebagainya. Ya kita ajari, ya. Kemudian orang itu bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya tidak mampu juga? Maka kata Rasulullah di situ, tada'un nasa minasyarri, kalau kamu tinggalkan manusia dari keburukan. Artinya kamu jangan suka menyakiti orang. Kamu tahan dirimu untuk menyakiti orang, untuk melakukan kejahatan kepada orang dengan lisan, ya, dengan perbuatan. Ya, jadi jauhi perbuatan-perbuatan semacam itu yang sekiranya bisa menyakiti orang lain. Karena kadang mungkin ada sebagian dari kita itu sudah tidak pernah berbuat baik kepada orang, kemudian habis itu kita selalu nyakiti mereka. Ya, sudah tidak ada kebaikannya, kemudian habis itu sukanya nyakiti orang misalnya. Jangan lakukan itu. Ya, kalau memang tidak bisa baik, ya sudah, kamu diam saja. Tahan dirimu dari menyakiti orang lain. Tahan lisan, tahan tangan, ya. Tahan sikap, perbuatan dari menyakiti orang. Kata Nabi SAW, karena ini adalah sedekah yang kamu lakukan, ya, terhadap dirimu sendiri, berpahala. Ya, jadi kita menahan diri dari berbuat buruk kepada orang lain, maka itu adalah sedekah. Gitu. Baik, kemudian ya mas sekalian, faedah dari hadis ini diantaranya yaitu adalah penjelasan tentang keutamaan iman dan jihad fisabilillah, dan dia adalah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan juga di sini dalam hadis ini terdapat anjuran untuk saling tolong menolong dalam kebaikan terhadap manusia. Ya. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini yaitu adalah betapa antusiasnya Islam untuk memerdekakan budak-budak. Betapa antusiasnya Islam, ya, dalam memerdekakan para budak. Kemudian menahan keburukan terhadap orang lain, maka ini nilainya sangat mulia. Ya, menahan keburukan terhadap orang lain, maka itu nilainya sangat mulia. Kemudian jemaah sekalian, bab berikutnya yaitu adalah bab yang ke-114. Babun ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Bab pembahasan tentang orang yang berbuat kebajikan di dunia, maka dia adalah orang yang layak mendapatkan kebaikan di akhirat. Pada hadis yang ke-221, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali ibnu Abi Hashim, ya, haddatsana Ali ibnu Abi Hashim, qala haddatsani Nusair ibnu Umar ibnu Yazid ibnu Qabisah ibnu Yazid Al-Asadi an fulanin qala sami'tu Burmata
ibn Laits ibn Burmata annahu sami'a Qabisata ibn Burmata al-Asadi qala kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul. Ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Telah mengajarkan kepada kami Ali bin Abi Hashim, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Nusair ibnu Umar ibnu Yazid ibnu Qabisah ibnu Yazid al-Asadi dari fulan, dia berkata saya mendengar Burmah ibnu Laits bin Burmah bahwasanya dia mendengar Qabisah bin Burmah al-Asadi, ya, dia berkata dahulu aku di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya mendengarnya dia berkata ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Pelaku kebajikan di dunia mereka adalah orang yang layak mendapatkan kebajikan di akhirat. Dan pelaku kemungkaran di dunia mereka adalah orang yang berhak untuk mendapatkan balasan kemungkarannya di akhirat. Ya. Hadis ini jemaah sekalian, derajatnya adalah sahih li ghairihi. Dikatakan di sini hadal hadis isnaduhu dhaif. Hadis ini sanadnya adalah dhaif, ya. Nusair ibn Umar, ya, dan juga syekhnya yaitu fulan tadi yang disebutkan. Ya, tidak disebutkan di situ namanya. Dan Burmah kulluhum majahil. Semua orang ini tidak dikenal. Tetapi wal hadisu akhrajahu at-Tabrani fil Kabir. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga di dalam Al-Kabir. Wa yashhadu lahu hadisu Abi Hurairah 'inda Tabrani fi Makarimil Akhlaq. Dan menguatkan hadis tersebut hadisnya Abu Hurairah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Makarimil Akhlaq. Ya. Dalam kitab Makarimil Akhlaq. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis tadi dikatakan bahasanya pelaku kebaikan ma'ruf, ya, al-ma'ruf yaitu adalah ismun jami'un likulli khair. Ma'ruf itu adalah nama yang mencakup bagi semua kebaikan. Itu adalah ma'ruf, ya. Sedangkan munkar itu adalah ma qabbahahu Allahu fi syar'i wa harramahu wa karramahu. Yaitu adalah segala sesuatu yang dihinakan oleh Allah di dalam syariatnya dan Allah haramkan serta Allah benci, maka itu adalah kemungkaran. Sehingga jemaah sekalian, seorang yang dia melakukan kebaikan, ya, ketika di dunia apapun itu, ya, maka mereka adalah orang yang layak nanti mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu bergantung dengan jenis perbuatan. Ya. Sebagaimana orang yang melakukan kemungkaran ketika di dunia, maka mereka adalah orang yang layak mendapatkan hal yang buruk nanti di akhirat disebabkan kemungkarannya tersebut. Ya, al jaza'u min jinsil amal, ya, sesuai dengan perbuatannya itu. Makanya dikatakan oleh pensyarah di sini, wa jaza'u kulli insanin bihasabi amalihi. Balasan semua orang itu sesuai dengan perbuatannya. Wa kullu insanin yuhsyaru ala ma kana alaihi minad dunya. Ya, ma kana alaihi fid dunya. Ya, kemudian semua manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah, ya, sesuai dengan kondisi dia ketika di dunia. Nah, ini. Baik, kurang lebihnya seperti itu jemaah sekalian, ya, yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.